Hai adik-adik dimanapun kalian berada hari ini, semoga kalian tuh selalu dalam keadaan sehat ya. Nah hari ini kakak akan menemani kalian belajar mengenai metabolisme. Nah video ini selain sebagai video pembelajaran, kakak juga ingin menyapa kalian adik-adik kakak. Kakak ingin mengucapkan salam kenal kepada kalian karena kakak tidak bisa bertatap muka dengan kalian dalam kegiatan PPL, jadi kakak menyapa kalian lewat video ini. Nah langsung saja, hari ini secara garis besar kita kan akan mempelajari mengenai metabolisme. Jadi dalam metabolisme kita juga akan mempelajari mengenai enzim. Setelah itu kita juga akan mempelajari anabolisme dan katabolisme sebagai bagian dari metabolisme, seperti itu. Nah untuk yang pertama kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kita akan mempelajari mengenai enzim, anabolisme, dan katabolisme. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang enzim? Nah, enzim itu, kita mulai dari pengertian enzim. Enzim itu merupakan senyawa kimia di dalam tubuh kita yang berupa gugus protein. Kalau si enzim itu sebenarnya dia berfungsi untuk meningkatkan laju reaksi di dalam tubuh kita agar metabolisme kita itu cepat. Nah, karena terjadi di dalam tubuh makhluk hidup gitu, makanya si enzim ini disebut sebagai biokatalisator, seperti itu. Nah, untuk selengkapnya mengenai enzim, anabolisme, dan juga katabolisme, kalian bisa menyaksikan video ini. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian karena kakak di akhir akan meminta kalian mengerjakan tugas, yaitu meringkas video yang sudah kalian tonton ini. Materi yang disampaikan dalam video ini kalian ringkas dan kalian kirimkan nanti. Jadi selamat menyaksikan dan selamat belajar. Komponen-komponen enzim. Komponen utama penyusun enzim adalah molekul protein yang disebut dengan apoenzim. Agar berfungsi sebagaimana mestinya, enzim memerlukan komponen lain yang disebut dengan kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein berupa ion atau molekul. Berdasarkan ikatannya, kofaktor dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gugus prostetik, koenzim, dan ion-ion anorganik. Nah, ketika enzim terikat dengan kofaktornya, maka enzim bisa disebut sebagai holoenzim. Adapun cara kerja enzim yaitu enzim mengkatalisis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian enzim yang berfungsi sebagai katalis. Bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga diperlukan enzim yang spesifik pula ketika terjadi suatu reaksi. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan 2 teori, yaitu teori gembok dan anak kunci, dan teori kecocokan terinduksi. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Dalam teori ini, enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Teori yang kedua yaitu teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory. Menurut teori ini, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat dan membentuk kompleks. Adapun sifat-sifat enzim. Sebagai biokatalisator, enzim memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, enzim memiliki sifat-sifat seperti protein. Antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau terlalu basa, dan selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Artinya enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat adanya laju reaksi sehingga tercapai kesetimbangan reaksi.
Yang terakhir, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain pH, inhibitor, aktivator, serta konsentrasi substrat. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yaitu yang pertama adalah suhu. Tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi enzim menjadi 2 kali lipat. Itu artinya semakin tinggi suhu, maka kecepatan enzim akan semakin cepat pula dalam membantu terjadinya reaksi. Akan tetapi, apabila peningkatan suhu yang terlalu ekstrim, maka dapat menyebabkan atom-atom penyusun enzim bergetar sehingga ikatan hidrogen terputus dan enzim akan terdenaturasi. Yang kedua dipengaruhi oleh pH atau derajat keasaman. Enzim-enzim tertentu memiliki pH optimumnya masing-masing, dan apabila pH kurang atau lebih dari pH optimum, maka kerja enzim akan menurun. Yang ketiga yaitu adanya inhibitor. Kerja enzim dapat terhalang oleh suatu zat lain yang dapat menghambat kerja enzim yang disebut dengan inhibitor. Zat penghambat atau inhibitor ini dapat menghambat kerja enzim untuk sementara atau secara tetap. Inhibitor enzim dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Penghambatan inhibitor kompetitif bersifat sementara dan dapat diatasi dengan cara menambah konsentrasi substrat. Selanjutnya yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah molekul penghambat enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim, sehingga bentuk enzim berubah dan sisi aktif enzim tidak dapat berfungsi. Hal ini menyebabkan substrat tidak dapat masuk ke sisi aktif enzim. Penghambatan inhibitor non-kompetitif bersifat tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh adanya konsentrasi substrat. Selain inhibitor, ada juga aktivator yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Aktivator merupakan molekul yang dapat mempermudah enzim berikatan dengan substratnya.